Halo pemirsa setia Jember 1 TV dimanapun Anda berada, bahagia sekali dalam kesempatan kali ini saya Prima Irfantari dapat kembali hadir menemani aktivitas Anda di Tajam Dialog dalam segmen Sang Kandidat dengan topik bersama Membangun Jember. Pemirsa telah hadir di studio Jember 1 TV narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan salah satu pengusaha sukses di Jember. Putra asli Jember, lahir pada tanggal 6 Mei 1962. Beberapa prestasi dan penghargaan telah diraihnya. Kesuksesannya dalam berkarir dan berbisnis sudah tak dapat diragukan lagi. Beliau adalah Bapak Insinyur Haji Hendy Siswanto. Kita sapa beliau terlebih dulu pemirsa. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik Mbak Prima. Tetap semangat ya Bapak. Insya Allah. Demi kemajuan Jember ini. Demi bersama Jember yang kita cintai. Iya benar. Bapak, mungkin ada sebagian dari masyarakat Jember atau pemirsa Jember 1 TV yang belum kenal ini dengan Bapak Hendy Siswanto. Nah, mungkin untuk mengawali perbincangan kita dalam dialog Sang Kandidat ini, bolehlah Bapak Hendy memperkenalkan atau mungkin menyapa pemirsa Jember 1 TV. Kalau ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Nah, dalam kesempatan kali ini bisa berbagi cerita kepada pemirsa setia Jember 1 TV. Oke. Pada pemirsa Jember 1 TV, saya ingin bersilaturahmi dan berkenalan menyapa kepada seluruh pemirsa Jember 1 TV dan masyarakat Jember. Nama saya Hendy Siswanto. Saya lahir di Jember, tempatnya di Jalan Sultan Agung, Gang 9 nomor 1 Jember. Dan sampai hari ini rumah kami tinggal di situ dan tepatnya di belakang Tukurin Collection. Insyaallah. Mungkin ada pengalaman menarik lainnya Pak yang bisa di-share kepada pemirsa Jember 1 TV mungkin dan bisa menjadi inspirasi atau motivasi. Jelas ini saya mengikuti perkembangan Jember dari kecil sampai sekarang dan usia udah cukup lumayan dari kepala 5 ya. Tentunya banyak sekali yang bisa kita sampaikan kepada para masyarakat Jember bahwa Jember ini sudah tidak selayaknya Jember kekurangan. Jember sangat berpotensi untuk lebih maju lagi dan makmur secara sejahtera. Dan kami merasakan pernah satu saat kita mencapai masa kejayaan di Jember itu bahwa di seluruh Kabupaten Jember masyarakatnya semua bahagia dan makmur semua, dan itu pernah kami alami. Ya. Kalau melihat kondisi Jember saat ini Bapak, bagaimana pandangan Bapak secara spesifik yang nantinya di beberapa sektor tersebut kita akan bahas lebih spesifik lagi Pak? Posisi saat ini Jember sudah tidak baik-baik saja ya. Tentunya kita perlu satu kebersamaan dari seluruh masyarakat Kabupaten Jember untuk memikirkan bersama dan berpacu bersama untuk segera merecovery agar ketertinggalan kita ke depan tidak terlalu jauh dengan kondisi negeri kita yang sudah mulai bangkit ini. Mungkin untuk mengawali perbincangan di pertanyaan nomor 2 ini ya Pak, terkait beberapa sektor yang ada di Jember, salah satunya adalah sektor pendidikan. Nah, kalau menurut Pak Hendy sendiri bagaimana untuk sektor pendidikan yang ada di Kabupaten Jember ini Bapak? Nah, ini pendidikan di Kabupaten Jember saat ini nih, kalau saya melihat, saya beberapa bulan ini kami keliling ke beberapa desa di Jember ini. Saya melihat pertama masalah infrastruktur ya, terhadap sekolahannya sendiri, kondisi sekolahan tersebut, dan juga infrastruktur di jalan untuk menuju sekolahan. Itu tentunya harus segera infrastruktur tersebut, sarana prasarana harus segera ditingkatkan kembali karena menyangkut tentang kondisi kalau terlalu lama tidak dilakukan renovasi atau perbaikan juga akan berisiko terhadap anak didik kita. Yang kedua juga terhadap ini kondisi guru-guru kita, guru-guru kita yang GTT, PTT itu ya, guru tidak tetap ya, itu harus kita sesuaikan kembali tentang bagaimana dia kondisi tempat tinggal mereka dan kondisi di mana dia harus bekerja di sekolahan, itu harus diatur kembali karena saya melihat
ada satu cara yang kurang tepat untuk mutasi untuk menempatkan guru-guru di sekolah tersebut. Tidak sesuai dengan bidangnya, Bapak? Ya, itu salah satunya, dan itu penting sekali. Yang ketiga, tentang pendidikan kita, itu ada harapan khususnya buat saudara-saudara kita yang di perguruan tinggi, Mbak Prima. Yang di perguruan tinggi itu ada harapan kalau mereka lulus. Seperti tempo hari ya, saya di salah satu perguruan tinggi, itu kami ngikuti pada saat itu wisuda. Dan ada beberapa mahasiswa yang sudah lulus S1 gitu, dengan IP-nya 4,0, sempurna sekali. Saya tanya, apa setelah lulus ini? Ada yang 3,9, ada yang 3,8, bagus sekali, pintar-pintar sekali. Setelah ini kemana? Mereka, ya dia masih memikirkan untuk sekolah lagi, mungkin keluar, dan mungkin bisa jadi dia sendiri tidak tahu kemana setelah itu. Nah, ini harapan kami dari pemerintah itu bisa melihat peluang yang bagus ini untuk memberikan kesempatan untuk minimal ya bisa memberikan kemampuannya itu di pemerintah daerah kan gitu. Kemudian bagaimana halnya dengan Jember yang tidak mendapatkan kuota CPNS, Bapak? Nah, ini justru kami sangat bersedih, sangat sedih sekali. Kenapa? CPNS itu adalah, kalau memang kita katakan hak, itu adalah hak warga Jember, hak masyarakat Jember yang seharusnya sekarang ini, kalau CPNS dapat tahun ini, tentunya tahun depan mereka sudah bekerja. Dan kalau kita tarik proyeksinya ke depan nanti, mereka akan mempunyai kesempatan kerja 30 sampai 35 tahun ke depan. Mereka yang seharusnya ada masa depan yang cemerlang di depan, bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, ataupun pengusaha mereka. Namun saat ini Jember saja yang belum, ada 3 kabupaten kalau nggak salah di Jawa Timur itu yang belum dapat jatah CPNS karena kesalahan administrasi saja. Dan ini sangat disayangkan dan kami sangat bersedih, sangat sedih sekali karena di Jember sudah terlalu banyak pengangguran di sini. Ada kesempatan malah hilang begitu saja. Dan ini tidak boleh terjadi lagi, tidak boleh terjadi lagi. Kalau melihat kondisi yang seperti itu, Pak, bagaimana solusi kalau menurut Bapak Hendy sendiri? Pemerintah harus segera melakukan pembenahan yang cepat, tidak pembenahan sederhana ya. Harus melakukan pembenahan cepat terhadap birokrasi kita, tata kelola pemerintahan kita. Bagaimana sistem mutasi, bagaimana sistem organisasi sesuai dengan kita sesuaikan, dan kita ada Menpan ya, Menpan RB itu ada struktur yang memang sudah tidak boleh dilanggar situ. Itu aturan-aturan yang sudah ada dan tata kelola di pemerintahan itu sendiri. Ya. Baik, Bapak Hendy barusan mengutip mengenai birokrasi. Kalau kita berbicara mengenai birokrasi dan juga pelayanan publik yang menjadi sorotan masyarakat, bagaimana sih Pak, bisa dijelaskan enggak? Kemudian dari pelayanan satu pintu dan juga kemudahan pelayan publik menjadi prioritas pemerintah Indonesia saat ini. Namun ada pandangan tentang pelayanan yang ada di Jember. Ya. Kalau kita cerita tentang birokrasi, saat ini birokrasi di tempat kita ini kasihan saya melihat teman-teman ASN kita ini. Mereka masih dibayang-bayangin tentang mutasi, bagaimana mereka mutasi, ditempatkan di mana. Ini satu hal yang kurang menarik, tidak menciptakan kondisi yang enak bekerja, dan ini akan mengganggu kinerja mereka tentunya. Kenapa? Birokrasi itu sudah ada aturan main. Kenapa tidak diikutin aturan-aturan yang sudah ada? Tidak perlu menciptakan hal-hal yang baru, kecuali inovasi ya. Inovasi, kalau kita menjawab pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pelayanan dengan satu pintu? Ini kan juga sekarang eranya era digital, Mbak Prima. Era digital, era IT kita, online, macam-macam. Itu sudah harus dilakukan. Karena apapun, meskipun pelayanan satu pintu pun, tapi kalau nggak di backup dengan sistem digital yang bagus, informasi yang jelas ke masyarakat, orang akan berbolak-balik akan ngurusin itu aja, meskipun cuma satu pintu gitu, Mbak. Akhirnya sama juga, tidak langsung datang satu pintu, dia selesai, sehari selesai gitu. Kan kalau kita kemas di dalam satu sistem online yang jelas gitu ya, kita dapat informasi langsung lewat HP kita, lewat
handphone kita bisa lihat persyaratan apa sebelum kita datang ke tempat pelayanan satu pintu itu. Lengkapi dulu, tentunya lewat fasilitas internet dan lain sebagainya gitu ya. Itu kita begitu datang langsung selesai saja gitu. Ya. Berarti dengan adanya kemajuan yang ada di tahun 2019 ini atau kedepannya juga harus mengikuti perkembangan ya Bapak begitu ya? Wajib itu, iya. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Baik, Bapak setelah ini kita akan membahas mengenai sektor pertanian dan perkebunan. Namun kita jeda terlebih dahulu karena ada beberapa iklan yang akan lewat. Pemirsa tetaplah bersama kami di Dialog Sang Kandidat bersama Membangun Jember.